Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saudara satu detik pun tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi berpihak kepada saya. Tetapi yakinlah saudara, sebuah kisah di Bible, anak-anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menghadapi sebuah pergumulan yang begitu luar biasa, saudara. Nyawa taruhannya. Mereka berkata, kami akan tetap menyembah kepada Elohim, ya, Tuhan yang benar dan terbukti. Saudara, ketika kita punya langkah-langkah atau tindakan-tindakan iman, percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara. Yakin itu. Nah, saudara, kita sampai pada kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai 14, saudara. Ya. Di dalam ILT, ya, saya membahas firman Tuhan dari ILT. Jadi kalau saudara mungkin ada perbedaan perikop, ya, mungkin ada beberapa ayat, itu tidak ada masalah. Jadi acuannya saya di dalam ILT. Judulnya adalah Jalan yang Benar. Oleh karena itu segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka, karena inilah isi Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Nah, Yesus mengajarkan saudara bagaimana kita agar orang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan terhadap diri kita. Yesus mengajarkan kita harus menunjukkan juga kepada mereka. Kita harus terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik bagi siapapun, saudara. Saudara coba pikirkan ketika semua isi dunia ini melakukan ini terlebih dahulu, berlomba-lomba melakukan hal-hal yang terbaik kepada sesamanya. Karena manusia itu, saudara, ketika melihat yang baik, dia akan nurut yang baik. Kadang-kadang manusia itu dipengaruhi oleh apa? Situasi. Bayangkan kalau di jalan raya, saudara lihat-lihat seseorang, maka orang itu akan jadi panas hati, emosi. Tetapi kalau kita senyum kepada seseorang, dia merasa, loh, ada sesuatu yang berbeda. Ini hanya contoh-contoh kecil. Yesus berkata bahwa sebagaimana jika orang ingin melakukan kepadamu sesuatu hal yang baik, lakukan terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Contoh-contoh kecil, senyum ya, kepada siapapun. Ya, lihat situasi juga, saudara, ya. Tapi saya rasa tidak ada salahnya ketika kita senyum termasuk kepada orang baru sekalipun, saudara. Ya kan? Kita mulai berkenalan. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang, lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Yesus mengarahkan kita untuk apa, saudara? Masuk melalui gerbang. Gerbang apa, saudara? Ini sebuah hal yang perlu kita upayakan. Walaupun kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah, tetapi tiap hari ya kita harus terus meresponi anugerah itu dengan tindakan-tindakan yang benar. Saudara telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu baik dan luar biasa. Tetapi tiap hari kita harus mengontrol yang ada di dalam diri kita tiap hari untuk selaras dengan firman Tuhan. Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa untuk masuk di dalam kekekalan, jalannya sempit, saudara. Maka itu, gunakanlah pikiran saudara untuk memikirkan. Yesus berkata, jalan kepada kebinasaan itu. Gerbangnya besar. Karena itu, ada upaya. Kita sudah tahu ada pembandingnya. Pintu gerbang yang besar dengan pintu gerbang yang kecil. Mari kita memilih pintu gerbang yang kecil.
Apa maksudnya saudara? Pintu gerbang yang kecil berbicara tidak semudah dengan gerbang yang besar. Gerbang yang besar orang bisa berbondong-bondong masuk ya dengan leluasa, tetapi kecil itu butuh proses. Mungkin antri saudara. Hidup kita, apa yang saya dapatkan pagi hari ini, kita harus tertib. Kita harus belajar sungguh-sungguh, tetap mengikuti tuntunan Tuhan. Ini adalah jalan yang benar. Kenapa ada kaitannya antara apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian juga kamu harus lakukan kepada mereka. Itu adalah isi Taurat. Itu baik. Tetapi Tuhan mengajarkan kita ya, bagaimana untuk tetap memilih jalan kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Isi Taurat berkata bahwa lakukan dulu, lalu orang lakukan. Itu baik. Tetap sampai saat ini, itu harus kita lakukan, saudara. Lakukan, orang lakukan. Lakukan, orang tidak lakukan, itu terserah. Tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Dan bagian Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saudara dan saya. Saya percaya bahwa setiap firman itu akan menjadi rema bagi setiap saudara yang meresponi. Dan saudara akan dipimpin. Kalau kita berkata, Tuhan saya tidak berdaya. Saya mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Percayalah, ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu hal yang buruk kepada saudara. Dia adalah Tuhan yang benar. Biar firman Tuhan ini menguatkan saudara. Menjadi rema bagi kita semua, dimanapun saudara berada. Silakan saudara share untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Sehingga mereka pun mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengajarkan kami jalan yang benar. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Walaupun mungkin tidak banyak orang yang percaya kepada Engkau. Tetapi kami yakin bahwa di dalam Engkau ada keselamatan. Teguhkan firman-Mu bagi umat-umat-Mu yang mengalami masalah saat ini. Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan dan ada pertolongan, ada mukjizat. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.